kita bersatu di dalam doa. Ketika Engkau memproses kami, membentuk kami, melewati pencobaan, acap kali kami mungkin tidak sabar, Tuhan. Bahkan kami berpikir, kami punya hikmat untuk memutuskan ini dan itu menurut kehendak kami, bahkan menuruti emosi kami, bahkan menuruti godaan dan sebagainya. Tuhan ajar kami untuk mempercayai Engkau punya waktunya, Engkau punya kehendak-Mu atas kami. Jikalau Engkau tidak mengubah keadaan kami, mungkin Engkau sedang berproses membentuk kami, mengubah kami, untuk kami boleh bertumbuh dalam iman, pengenalan, pengharapan kami kepadamu, untuk kami menjadi orang yang mengandalkan Engkau, bukan membentuk ilah dalam diri kami, berhala dalam hati kami, pikiran kami. Dan Tuhan kiranya menolong kami, dan biarlah melewati segala cobaan kehidupan ini. Kami bukan terpuruk, tetapi kami semakin kuat mengenal Engkau, mengerti tuntunan kasih-Mu, dan kami boleh menjadi orang-orang Kristen yang semakin dewasa dalam iman, bahkan karakter hidup kami. Berkati kami, sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Tuhan beri kami pencerahan pengertian, hati yang rendah, telinga seorang murid, untuk kami boleh dengar-dengaran, untuk kami boleh mengerti, mencernanya, dan Tuhan tolong kami, untuk kami kuat menghidupi, melakukan firman Tuhan. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu ini temanya memang kayaknya kayak yo-yo kita. Tapi memang tema ini menggugah kita Bapak Ibu ya. Jadi bukan kita ini orang yang pintar mengubah pencobaan menjadi sarana pertumbuhan. Saya yakin bukan kuat gagah kita Bapak Ibu, tetapi juga bagaimana Tuhan memproses kita. Tetapi setidaknya ketika kita melihat pencobaan, melihat tantangan hidup kita boleh meresponnya, memandangnya, menyikapinya itu dengan benar, dengan tepat ya, seturut dengan kehendak Tuhan. Dan lewat itu semua kita boleh semakin bertumbuh dalam iman kita, teguh di dalam Tuhan, dan karakter kita bukan menjadi karakter orang Kristen yang kanak-kanak, begitu mutungan di hadapan Tuhan, atau kemudian nyalahin Tuhan dan protes dan undur dari gereja, tetapi kita boleh semakin cakap menanggung segala perkara. Nah Bapak Ibu, saya akan ajak kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai yang ke-8. Ini kayaknya saya harus membiasakan mic-nya dekat mulut pokoknya, supaya suaranya keras. Suara saya jelas nggak Bapak Ibu? Soalnya saya dengerin Pak Ibu kok dainya gini-gini, saya pikir suara saya enggak nganu nih. Ya, mari kita lihat bacaan firman Tuhan ini. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai yang ke-8. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Selanjutnya di sana dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Bapak Ibu, kita sama-sama tahu jemaat yang menerima surat Yakobus adalah jemaat yang sedang bergumul di tengah kehidupan mereka ya, tantangan, situasi, kondisi mereka dan sebagainya. Bapak Ibu, tetapi Yakobus mengatakan hal-hal ini. Dan nanti kita akan coba lihat hal ini. Nah, namun sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin tunjukkan kepada kita sekalian, ada seseorang perempuan ya, tapi ini bukan istri saya Bapak Ibu, saya di situ. Mirip kali ya, mirip apa enggak ya? Enggak kayaknya ya. Nah Bapak Ibu, namanya Catherine Butler ya, namanya Catherine Butler. Dia adalah seorang dokter bedah trauma dan perawatan kritis yang beralih profesi
menjadi penulis dan ibu yang mendidik anak di rumah, begitu. Jadi ada proses ya, dari orang yang profesinya bagus, luar biasa, kemudian dia akhirnya lepas dari itu dan dia berusaha untuk menjadi penulis dan ibu untuk mendidik anak-anak, yaitu beberapa itu tulisan yang dia tulis, dia ada di Boston, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu diceritakan bahwa satu kali ketika dia sedang menekuni profesinya, Bapak Ibu, sebagai seorang dokter bedah trauma dan perawatan kritis yang menghadapi para pasien, yang pasiennya itu juga kritis, yang pasiennya itu, ini kritis bukan kritis analisisnya begitu, pasiennya bukan ya, maksudnya itu kemudian punya komentar kritis begitu, bukan. Ini kondisinya Bapak Ibu, fisiknya yang kritis. Jadi dia menghadapi orang-orang kecelakaan, orang-orang yang mengalami trauma-trauma, kesulitan, tantangan, pergumulan fisik dan sebagainya. Dan itu membuat dia kemudian Bapak Ibu satu masa itu bergumul. Dia adalah seorang Kristen nominal, Bapak Ibu, nominalis ya, seorang Kristen yang keturunan tradisi lah, Kristen yang karena lahirnya Kristen begitu Bapak Ibu ya. Dan dia besar di keluarga Kristen, tetapi sekali lagi banyak orang yang lahir dari keluarga Kristen tetapi tidak menghayati keimanan kadang-kadang dengan baik. Nah Bapak Ibu, ketika dia sedang bergumul menghadapi situasi yang demikian, para pasien yang mengerikan dan kondisi-kondisi yang membuat dia itu kemudian bertanya-tanya, kalau memang ada Tuhan yang baik, kalau ada Tuhan yang mengasihi, kalau ada Tuhan yang berkuasa, kenapa ada orang-orang yang semacam ini Bapak Ibu? Jadi dia itu melihat pergumulan pasiennya dan dia itu terenyuh Bapak Ibu ya. Dia ikut merasakan. Jadi ketika dia bersentuhan dengan orang nampaknya emosinya itu mudah tertarik ke sana. Bapak Ibu, saya menyadari ini tidak gampang memang. Kalau Bapak Ibu tidak pernah keliling-keliling di rumah sakit begitu ya. Lalu hanya cuma ketemu orang yang biasa-biasa sakitnya Bapak Ibu, wah ya kita nggak ngerasain apa-apa. Tapi satu kali Bapak Ibu, ketika saya ini belajar pertama kali PI, pertama kali belajar PI, saya ini pergi ke rumah sakit Bapak Ibu, nggak kenal orang, pokoknya asal gedok pintu, gitu ya. Permisi, boleh masuk, perkenalkan nama saya sebut nama saya adalah seorang hamba Tuhan, boleh nggak berdoa, Bapak Ibu, itu pertama kali saya belajar PI, kenalan, oh boleh silakan berdoa. Keliling di rumah sakit Bapak Ibu, ketemu orang yang sakitnya aneh-aneh. Satu kali Bapak Ibu, ada satu pria yang sakitnya komplikasi, terkapar. Yang ironis itu adalah susternya kenal dia. Dan susternya ngomong gini, Pak, dia itu sakit-sakit begini Pak, istrinya 7 katanya. Saya sampai gini geleng-geleng. Wah gak karuan ini, saya bilang gitu ya. Sakitnya tapi memang gak karuan juga Bapak Ibu. Macam-macam ya. Macam-macam, waktu saya merenungkan dia cuma bisa aduh gitu, istrinya 7 loh Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ke saya kemudian setelah keluar dari rumah sakit, saya itu cuma merasa gini, Tuhan, ngeri memang. Kalau kita kumpul sama orang-orang sakit yang kemudian geru-geru Bapak Ibu ya, tahu ya geru-geru ya, mengeluh, dia mencurahkan pergumulannya. Bapak Ibu, kalau kita orang yang mudah, hati kita, perasaan kita itu mudah hanyut Bapak Ibu ya. Wah saya yakin pasti kita juga akan mengalami perasaan itu Bapak Ibu. Dan kemudian timbul pertanyaan, Tuhan kenapa kok begini? Nah Bapak Ibu, Catherine Butler ini mengalami itu sampai satu masa di titik rendahnya Bapak Ibu. Dia itu sampai berkata begini, kok rasanya tidak cocok dengan Alkitab katanya. Ini orang Kristen loh Bapak Ibu, bisa sampai ngomong gitu. Gara-gara lihat penderitaan, pergumulan, kesulitan orang lain. Padahal dia tidak mengalami kesulitan tuh. Tapi karena dia perasaannya itu mudah terhanyut gitu Bapak Ibu ya. Akhirnya dia itu juga merasakan apa yang dirasakan orang lain. Dan ketika merasakan apa yang dirasakan orang lain, dia kepengennya semua itu segera beres. Tetapi dia juga tidak berdaya. Dia pikir dia bisa menolong, ternyata tidak bisa menolong. Banyak yang mati Bapak Ibu. Dan dia itu ketika melihat orang mati, lalu keluarga menangis, jerit-jerit, teriak-teriak, histeris. Dia itu merasa begini, kayak apa hidup ini? Kok bisa seperti mana Tuhan katanya. Bapak Ibu, penderitaan memang selalu menjadi tantangan. Bukan hanya bagi iman Kristen, bagi semua orang yang percaya adanya Tuhan. Tapi kita bicara soal kita Bapak Ibu hari ini ya. Saya yakin setiap kita juga pasti mengalami pergumulan, kadang kesulitan, tantangan. Yang membuat kita ini kadang bertanya, Tuhan kok enggak berubah-ubah ya.
Dari tahun 2000 sampai tahun 2024, sebentar lagi tahun 2025, kok rasanya hidup ini pancet, gak ada sesuatu ya, gak ada perubahan ya. Tabungan ya begitu-begitu terus, gak naik-naik. Di sini siapa tabungannya gak naik-naik? Oh puji Tuhan naik semua. Saya bersyukur Bapak Ibu, karena gak ada yang angkat tangan. Nah Bapak Ibu ini contoh saja, penderitaan, pergumulan itu seringkali membuat kita ini kadang lemah memang. Maka Ayub itu dicobai melalui penderitaan. Tetapi jangan salah Bapak Ibu, tidak semua penderitaan membuat kita ini juga kemudian jatuh iman. Ada orang-orang yang sukses, orang-orang yang luar biasa begitu lupa Tuhan. Dulunya naik sepeda motor waktu masih sama istrinya, lalu kemudian naik mobil. Setelah naik mobil naik yang lebih besar Bapak Ibu ya. Mobilnya maksudnya begitu, bukan truk ya, bukan truk atau bis Bapak Ibu. Mobilnya lebih bagus gitu ya. Tetapi apa yang terjadi? Mulai keluar dari kesetiaan kepada Tuhan. Dulu naik sepeda buntut, sepeda motor itu setia hujan-hujanan sama istri. Sejak punya mobil-mobil mewah, jalannya enggak sama istri. Jalannya sama siapa? Ya orang lain. Masalah Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kembali ke bagian ini ya. Sampai satu kali Kathleen Butler ini Bapak Ibu bergumul dan kemudian dia menemukan satu buku yang ditulis oleh C.S. Lewis Bapak Ibu, judulnya The Problem of Pain. Nah disitulah kemudian dia belajar satu kalimat yang dikatakan oleh C.S. Lewis ini. Tuhan berbisik kepada kita dalam kesenangan kita. Maksudnya begini, kita ini kadang-kadang orang Kristen, anak-anak Tuhan kita dalam kesenangan. Tuhan itu kadang-kadang, Tuhan itu berbisik begitu. Maksudnya enggak langsung ingatkan kita. Tiba-tiba kita lihat sesuatu, lihat orang sana begini, kita diingatkan untuk ingat Tuhan. Tapi kadang-kadang kita tidak ingat Tuhan, saking senengnya Bapak Ibu. Tuhan juga berbicara kepada kita dalam hati nurani kita. Kadang-kadang ketika lihat orang lain kecelakaan, kita diingatkan, ayo ingat Tuhan. Tapi karena kita merasa sehat-sehat, usaha sukses, ya imannya tetap average. Imannya tuh iman-iman yang biasalah kayak apa begitulah ya, sama Tuhan kadang nggak setia dan sebagainya. Namun Tuhan berteriak kepada kita dalam kepedihan kita. Itu adalah megafonnya yang membangunkan dunia yang tuli. Bapak Ibu, kenapa penderitaan masih ada di dunia? Kenapa penderitaan, pergumulan, kesulitan dialami oleh orang-orang? Bapak Ibu, ternyata ini paradigmanya berbeda. Ketika orang lain melihat penderitaan itu kemudian menjadi sebuah pertanyaan kepada Tuhan, menantang Tuhan. Tetapi orang-orang tertentu seperti C.S. Lewis kemudian menghayati itu dengan paradigma yang berbeda Bapak Ibu. Yaitu apa? Melihat itu sebagai megafon Allah. Manusia yang seringkali dengan kesuksesannya, manusia yang seringkali dengan kekuatannya melupakan Tuhan. Mencari ilahnya sendiri, menikmati hidupnya, menikmati dunia ini. Tapi lupa bergantung kepada Tuhan. Nah itulah sebabnya kemudian ketika dia membaca buku ini, tadi Kathleen tadi Bapak Ibu, dia kemudian mendapatkan berkat di sana. Yang pertama apa? Yaitu kita ini banyak ilah. Betul enggak Bapak Ibu ya? Kalau senang sedikit, punya uang banyak sedikit, ilahnya apa? Makan makanan enak itu boleh loh Bapak Ibu ya. Tapi karena kita suka makan enak misalkan ya, wah makan enak ini menjadi. Atau kita punya hobi yang kemudian lain lagi. Atau punya apa? Bapak Ibu kita belajar Gospel Centered beberapa waktu lalu. Kita diingatkan ada begitu banyak ilah dalam hati kita ya. Kepuasan, pengakuan, ini macam-macam dan sebagainya. Dan sarana yang dipakai itu adalah ya materi, kesuksesan dan sebagainya. C.S. Lewis berkata begini, jika kita dibiarkan, kita akan puas melekat pada dosa-dosa kita dan membuat berhala-berhala dengan tangan kita sendiri. Bapak Ibu, orang yang kuat, dia biasanya akan mengandalkan kekuatan. Kalau kita punya pengalaman kesuksesan yang luar biasa, kita akan merasakan bahwa akulah penentu hidup. Betul nggak ya? Kita seringkali tergoda untuk mengilahkan diri, kita tergoda untuk mencari kesenangan dunia. Maka idol-idol atau berhala-berhala dalam hidup kita memang perlu diwaspadai Bapak Ibu. Lalu yang kedua dia temukan begini. Nah inilah dunia yang kemudian Tuhan itu berbicara lewat penderitaan itu supaya manusia berpaling kepada Tuhan. Sampai orang diberikan ilustrasi begini, orang itu seringkali lihat ke bawah gitu, ngumpulin duit gitu. Duit, sampai ada batu dari atas, baru lihat ke atas begitu ya. Bapak Ibu kalau orang sukses, orang senang di dunia ini saya yakin biasanya tidak begitu serius hal-hal rohaninya. Kenapa? Karena yang dikejar perkara dunia memang. Lupa Tuhan.
Kita dengan iri memupuk kekeliruan bahwa kita sepenuhnya berkuasa dan mandiri. Bahwa kita tidak membutuhkan Dia dan bahwa kita tidak berutang padanya. Kita melakukan apa yang benar menurut pandangan kita sendiri daripada mencari kehendak dan kebenaran Allah. Nah Bapak Ibu, ketika dia protes sama Tuhan, ketika Catherine merasa dia punya hikmat, punya kepandaian, punya kepintaran, punya ilmu, dan ketika melihat orang lain sakit dan dia tidak bisa menolong, tetapi ketika dia tidak bisa menolong, dia bukan mencari jawaban dari Tuhan, tetapi dia justru menghakimi Tuhan. Sebagai orang Kristen hari itu, dia tidak mempercayai lagi Tuhan yang penuh kasih sampai satu masa dia mengalami pergeseran. Tetapi bersyukur dia menemukan bukunya C.S. Lewis ini Bapak Ibu. Dan sampai akhirnya kemudian dia berkata begini. Tuhan menggunakan waktuku dalam kegelapan untuk membangunkanku menuju kasih karunia-Nya. Dia menggunakannya untuk membuka mataku terhadap kebenaran bahwa putranya sendiri juga menderita. Juru selamat kita mengetahui penderitaan kita. Dia menanggung murka Bapa untuk kita. Dan ketika kita tertindas letih dan remuk karena penderitaan dunia ini, dia lemah lembut dan rendah hati serta menawarkan beban ringan bagi jiwa kita. Bapak Ibu, ketika dia menghayati itu, barulah dia belajar mengenal Tuhan. Pengenalannya akan Tuhan berubah, iman dan pengharapannya kepada Tuhan semakin baik. Karakternya ketika menghadapi situasi kehidupan juga semakin dewasa. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah yang coba kita akan hayati bersama melalui firman Tuhan yang kita baca tadi ya. Bagaimana mengubah pencobaan menjadi pertumbuhan iman dan karakter. Banyak kita yang ketika menghadapi pencobaan Bapak Ibu, kita ini bisa menjadi orang yang kemudian kesal sama Tuhan. Nyalain Tuhan, Tuhan dihakimi. Sampai orang itu kadang berkata begini, kamu yang makan babi guling, kamu yang makan soto daging, kamu yang makan rawon, ya gitu-gitu, makan steak, kemudian darah tinggi, kolesterol, stroke. Yang disalahin siapa? Istri, bukan ya. Yang disalahin sama Tuhan ya. Tuhan kenapa kok aku begini, gini. Nah itu manusia memang ya. Tapi ya memang Bapak Ibu bukan masalah itu ya. Kita harus ingat ketika kita belajar Gospel Center, kita tinggal di dunia yang sudah jatuh dalam dosa, di dunia yang penuh pergumulan penderitaan, dan kita sedang menantikan penggenapan janji Tuhan. Dan di tengah waktu penantian itu, sekali lagi kita tinggal di dunia yang semacam ini. Ada pergumulan, ada pencobaan, dan Tuhan tidak menghilangkan itu, Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya kita berproses. Supaya kita berproses. Berproses apa? Supaya berhala-berhala dalam hidup kita dikikis, supaya kita tahu dan sadar betul bahwa kita bukan penguasa, tapi Tuhan yang menjadi penguasa. Nah mari kita belajar dari apa yang Yakobus katakan bagi jemaat Tuhan yang menerima suratnya dan bagi kita sekalian. Bapak Ibu, bagaimana kita mengubah pencobaan itu menjadi jalan bagi kita, langkah bagi kita boleh menemukan yang namanya kekuatan iman, pertumbuhan iman dan bahkan karakter hidup kita. Nah apa yang perlu kita lakukan Bapak Ibu? Yakobus pertama mengingatkan kepada kita tentang adanya paradigma, perubahan paradigma. Kepada orang Kristen yang hari itu sedang bergumul, Yakobus berkata apa tadi Bapak Ibu? Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan ini bukan dianggap sambil lalu Bapak Ibu. Tapi perhitungkanlah, pikirkanlah baik-baik, pertimbangkanlah itu sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh, maksudnya berhadapan dengan atau ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Bapak Ibu, kata anggaplah itu mendorong jemaat untuk punya pertimbangan, punya paradigma yang berbeda dalam melihat sesuatu. Paradigma itu apa sih? Bapak Ibu mungkin bertanya ya. Paradigma itu adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhi pikiran, sikap atau tingkah laku orang itu. Dan setiap kita ini punya paradigma yang berbeda-beda Bapak Ibu ya. Nah mari kita lihat gambar ini. Ini gambar kakek-kakek atau gambar wanita muda. Siapa yang melihat kakek-kakek? Wah, siapa yang melihat wanita muda? Wah, semua lihat wanita muda ya. Kok bukan kakek-kakek ya? Bapak Ibu lihat ya.
Lihat kakek-kakek atau wanita muda? Tergantung Bapak Ibu di pikiran gini, wah ini kalau jiwanya muda, melihatnya wanita muda kali. Nah Bapak Ibu, yang kita lihat apa? Ada wanita muda sedang berpaling gini ya. Tapi kalau kita lihat hidungnya kakek itu, kita akan lihat langsung kakeknya. Ada kumisnya, ada hidungnya besar begitu ya, dan sebagainya. Bapak Ibu, ini paradigma. Nah paradigma itu akan mempengaruhi bagaimana kita ini kemudian merespon apa yang kita sedang hadapi. Itulah sebabnya Yakobus berkata kepada jemaat Tuhan begini, ketika menghadapi tantangan pencobaan, apa sih yang perlu diperhatikan? Paradigma. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian, nah ini Bapak Ibu kata pencobaan kemudian diganti ujian. Ketika seseorang itu punya paradigma berbeda, yang tadinya cuma negatif, ada apa-apa, negatif, ada apa-apa, negatif, ada apa-apa, negatif, pasti mengalami kesulitan, Bapak Ibu. Dikit-dikit marah, dikit-dikit berantem, itu pasti sulit, ya. Nah, itu pasti akan mengalami kesulitan. Tetapi Yakobus berkata kepada jemaat Tuhan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, perhitungkanlah itu. Gitu ya Bapak Ibu. Ketika engkau menghadapi situasi sulit, pandang itu bukan sesuatu yang menghancurkan. Tetapi pandang itu sebagai suatu ujian yang akan apa? Membawa imanmu itu menghasilkan ketekunan. Bapak Ibu kalau siswa, murid begitu ya, mendengar kata ujian, tiba-tiba dia ngomong sama maminya, mami aku enggak mau datang ke sekolah. Menakutkan ujian itu mami, hatiku berdetak, jantungku berdetak-detak, hatiku, enggak tahu ya Bapak Ibu ya, misalkan begitu ya, aku enggak mau masuk, maminya pasti marah ya. Bapak Ibu kalau orang yang seperti ini melihat itu ujian itu sebagai sesuatu yang menakutkan, dia enggak mau ikut ujian. Tapi berbeda ketika orang itu melihat itu sebagai sesuatu yang saya tahu, ujian ini bukan sesuatu yang menghancurkan, tetapi membuat aku mengalami pertumbuhan. Bapak Ibu kadangkala ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Yang tidak menyenangkan itu tidak selalu tidak baik Bapak Ibu. Siapa tahu kita sedang diajar untuk sabar. Siapa tahu kita sedang diproses Tuhan untuk kita belajar teliti. Siapa tahu kita diajar Tuhan untuk boleh melihat, menghandle itu dengan lebih bijaksana dan seterusnya. Tapi itu dimulai dari paradigma kita, bagaimana kita merespon itu. Apakah kita merespon tantangan pergumulan itu sebagai sesuatu yang menghancurkan atau justru membawa kita semakin lebih baik. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kepada jemaat Tuhan yang menerima suratnya, Yakobus berkata, perhitungkanlah pencobaan itu sebagai sebuah ujian yang pasti akan mendatangkan kebahagiaan. Karena kamu tahu ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Bapak Ibu, yang pertama itu, yang kedua mari kita lihat. Selain perubahan paradigma, Bapak Ibu setelah iman itu menghasilkan ketekunan, yang kedua adalah kemudian diajar untuk belajar tekun. Bertekun itu apa sih Bapak Ibu? Tekun itu adalah keputusan atau ketetapan hati yang kuat untuk bersungguh-sungguh rajin dan tuntas dalam melakukan apapun. Maksudnya tekun itu begini, dia sabar, tapi sabarnya itu panjang Bapak Ibu. Itu orang tekun. Kalau sabar sebentar tok gitu ya, itu pertama enggak sabar, juga enggak tekun Bapak Ibu. Sabar itu adalah, ketekunan itu adalah sabar yang panjang. Jadi dia itu tahan, ada tantangan, ada pergumulan, dia tetap kuat, tetap kuat. Nah Bapak Ibu di sana dikatakan begini, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu di sana dikatakan biarkanlah ketekunan. Waduh, sabar itu gak gampang Bapak Ibu ya. Tapi belajar terus sabar misalkan begitu ya. Belajar tekun, gagal hari ini jangan putus asa. Ayo terus berjuang. Coba lakukan lagi apa yang terbaik. Apa yang terbaik. Nah Bapak Ibu bicara soal iman, pengharapan kepada Tuhan. Kadang-kadang kita ini diuji di dalam ketekunan ini. Apakah kita masih terus mau percaya bahwa Dia Tuhan Allah yang tidak pernah tinggalkan kita. Bapak Ibu ketekunan itu penting. Karena apa? Karena ketekunan itu sesungguhnya menolong kita. Ya, bahwa kita itu punya Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita.
Kenapa kita bertekun? Bukan karena kita kuat. Kita bertekun karena Tuhan punya waktunya. Kita bertekun karena Tuhan sedang memproses dan itu akan membuahkan sesuatu yang indah. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu, ketika Yusuf di kitab Kejadian itu menerima visi dari Tuhan, anak ini manja loh Bapak Ibu, sombong ya, agak sedikit sombong. Dia cerita ke orang, membanggakan visinya, bagaimana orang tuanya akan menyembah dia, saudara-saudara menyembah dia, bukan hanya itu saja. Tapi dia juga beberapa penafsir mengatakan dia karena anak yang disayangi orang tua di masa tua Yakub Bapak Ibu, dia menjadi anak yang manja begitu. Tetapi Bapak Ibu coba perhatiin kisah selanjutnya, Tuhan tidak membawa dia langsung naik, tetapi dia melewati proses. Dibenci saudaranya, betul nggak ya? Lalu dijual jadi budak. Jalan hidupnya itu tidak nyaman Bapak Ibu, enggak enak. Tetapi yang menarik adalah Yusuf ini tetap bertekun, percaya janji Tuhan. Visi Tuhan enggak pernah salah. Bapak Ibu kalau kita punya rencana, kemudian gagal, rencana itu ada kesulitan, pasti kita akan berkata, wah mungkin jangan-jangan bukan rencana Tuhan nih, kan gitu Bapak Ibu ya, jangan-jangan bukan rencana Tuhan nih. Nah tetapi Yusuf ini luar biasa, di tengah kesulitannya, dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tidak menyangkali Tuhan. Dia tetap melakukan apa yang terbaik. Walaupun mengalami kesulitan. Itu yang disebut tekun. Tekun itu berarti dia tetap setia. Dia tidak bergeser. Dia kekeh, rajin tetap. Walaupun kondisi apapun dia tetap lakukan seperti itu. Itu namanya tekun Bapak Ibu. Untuk mencapai sesuatu. Nah Yusuf tekun. Sampai satu masa ketika dia sudah menjadi Perdana Menteri di Mesir Bapak Ibu. Jawabannya apa kemudian kepada saudaranya? Karakternya sudah terbentuk lebih matang, berbeda. Keimanannya juga jauh lebih baik. Dan dia berkata begini, apakah aku yang menggantikan Tuhan katanya? Karena saudara-saudaranya takut. Dipikir saudara-saudara Yusuf ini akan melakukan sesuatu kepada mereka. Tapi Yusuf bilang, aku enggak. Apakah aku yang menggantikan Tuhan? Bukan. Kamu memang mereka-rekakan yang jahat. Yusuf tahu saudara-saudara merekakan yang jahat. Tapi dia berkata apa? Tuhan telah mereka-rekakannya untuk suatu kebaikan, yaitu memelihara suatu bangsa yang besar. Bapak Ibu, dia karakternya bertumbuh, iman pengharapannya kepada Tuhan juga bertumbuh. Wah, lewat ketekunan tapi Bapak Ibu. Nah, kita melihat yang kedua, biarlah kita belajar tekun di dalam segala sesuatu. Lalu yang ketiga terakhir Bapak Ibu ya, ini penting ya. Yang ketiga adalah berhikmat, tidak mendua hati. Di sana dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Bapak Ibu, kita butuh kasih karunia Tuhan. Terus berdoa minta hikmat Tuhan. Terus berdoa minta tuntunan Tuhan. Bagaimana sih hikmat Tuhan itu kayak apa sih? Bapak Ibu kalau membaca di Yakobus itu ada ya, hikmat Tuhan itu pertama murni, pendamai, ramah dan sebagainya. Ketika menghadapi tantangan jemaat Tuhan hari itu, dia tidak mudah budrikan. Tahu Bapak budrik ya? Ada obat itu namanya budrik. Budrik ya. Budrikan maksudnya itu darah tinggian ya, dikit-dikit apa, gini ya, emosinya meledak dan sebagainya, mungkin apa begitu. Nah yang gini-gini susah hikmat. Digerakkan keputusannya, langkahnya bukan digerakkan oleh amarah, bukan digerakkan oleh iri hati, bukan digerakkan oleh kebencian, bukan. Tetapi digerakkan oleh kasih Tuhan, pendamai di sana dikatakan, peramah. Wah macam-macam Bapak Ibu itu ada sifat-sifat yang menarik, hikmat dari atas katanya. Nah Bapak Ibu ketika kita menghadapi situasi atau kita menghadapi tantangan, kadang-kadang hikmat kitalah yang seringkali berjalan. Kita mengambil keputusan itu berdasarkan, aku kok gini-gini terus ya, aku gak senang. Wes aku tak begini aja. Nah misalkan ya, jadi ketidakpuasan yang mendirect kita mengambil keputusan itu adalah karena ketidaksenangan misalkan. Atau yang mendirect kita ini adalah sesuatu yang membuat kita ini gak senang lah kira-kira begitu. Nah ini masalah Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya
adalah orang yang Tuhan proses ya. Saya jujur Bapak Ibu ya. Saya ini tipikal orang pemikir soalnya. Jadi kalau tipikal orang pemikir ini kadang mikirin akhirnya mengandalkan kekuatan sendiri. Kan begitu. Tetapi Tuhan itu proses ya, proses. Bahkan kadang-kadang menghadapi tantangan begitu ya, situasi yang sulit dihadapkan dengan sebuah pilihan. Pilihan itu kadang-kadang menekan kita, yang membuat kita itu kadang-kadang wah kayak di pressure begitu luar biasa. Biasa kalau di dalam pressure yang seperti itu misalkan ya, kita ini akan berkata begini, wes tinggal. Nah, kira-kira kan begitu Bapak ya, tinggal, biarin aja, kira-kira begitu. Tetapi apakah tindakan itu digerakkan oleh hikmat Tuhan atau digerakkan oleh emosi kita atau digerakkan oleh karena kita tidak senang atau digerakkan oleh apa? Bapak itu bukan itu hikmat dari dunia. Tapi hikmat dari atas. Mari kita lihat Bapak Ibu ya. Yakobus dilihat aja dah supaya gampang kan. Kita lihat Yakobus pasal 3 Bapak Ibu. Yakobus pasal 3 ayat yang ke-17. Yakobus pasal 3 ayat yang ke-17. Di sana dikatakan, saya bacakan untuk kita sekalian, Yakobus 17, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Maka setiap pertimbangan kita Bapak Ibu, ketika kita mengambil keputusan seperti Salomo, dia berdoa minta hikmat Tuhan, tidak minta kekayaan, tidak minta ini, minta hikmat Tuhan. Ketika dia berhadapan dengan dua wanita yang mengklaim punya satu anak yang hidup itu anakku, ini anakku, Bapak Ibu, dia tidak langsung apalah begitu ya. Tetapi apa yang di hikmat Tuhan itu bekerja lewat itu. Bagaimana dia berpikir menggodai mereka berdua, sudah anak ini dipotong aja jadi bagian dua misalnya. Ternyata orang tua aslinya pasti enggak mau Bapak Ibu ya. Nah, maka ketahuanlah yang asli mana, yang palsu yang mana. Nah Bapak Ibu, di tengah hidup kita ini perlu yang namanya hikmat Tuhan. Tetapi sekali lagi jangan bimbang, jangan mendua hati. Di tengah pergumulan kita percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan. Di tengah pergumulan kita percaya Tuhan berproses dan bekerja, turut bekerja dalam segala sesuatu. Tetapi ketika kita bimbang, maka kita menjadi tidak tenang dalam hidup. Saya pernah cerita masalah ketika saya ingin keluar dari asrama Bapak Ibu ya. Saya punya hikmatnya adalah ngatur segala sesuatu begitu kan ya. Keluar dari asrama ngajak teman, itu sudah saya setting semua, lancar semua, beres semua. Tetapi yang terjadi selanjutnya adalah yang dipikir awalnya itu lancar dan saya berpikir itulah tuntunan Tuhan, yang saya berpikir itulah kerja Tuhan, dia buka jalan ketika tak ada jalan, tapi endingnya Bapak Ibu berantakan. Teman saya berkata, enggak jadi Leong, saya enggak ikut kamu tinggal di luar, saya mau tetap di asrama. Bapak Ibu, rencana saya itu runtuh semua, enggak bisa mikir saya Bapak Ibu hari itu. Kepala saya langsung pusing ya. Saya protes sama Tuhan. Saya bilang begini, Tuhan, kalau sudah buka jalan ya buka jalan, jangan ditutup dong. Tuhan itu kok senang buka tutup. Saya bilang begitu ya. Tuhan kayak apa sih, saya ini bingung, saya ini juga maksudnya baik. Nah, Bapak Ibu, Tuhan ajar saya hari itu untuk percaya Dia yang berdaulat. Dia yang berkuasa. Dia yang menuntun. Hari itu saya dibawa terpuruk Bapak Ibu, enggak ngerti apa yang harus dilakukan lagi. Dan malam itu saya doa malam, karena seperti hari Rabu seperti kita doa malam. Saya doa malam, tapi doa malam dengan tidak sungguh-sungguh hati ya. Karena saya sedang bergumul. Tetapi di tengah pergumulan itu Tuhan ingatkan saya begini. Satu kalimat yang baik yang membuat saya kemudian belajar. Bukan hikmatku yang mengatur banyak hal. Tapi Tuhan kasih setianya yang membawa kita mengerti kehendaknya. Tuhan itu berkata begini Bapak Ibu. Jikalau Tuhan sanggup menolong kamu, masakan Tuhan yang sama hari ini tidak sanggup tolong kamu? Bapak Ibu, tiba-tiba itu bisa muncul dalam pikiran saya begitu aja Bapak Ibu. Padahal saya ini sedang protes sama Tuhan. Ketika tiba-tiba pikiran itu muncul, saya tuh langsung berkata, Tuhan ampuni saya yang tidak percaya ini. Di tengah tantangan itu, justru Tuhan mengharapkan saya,
bukan mengandalkan kekuatan, tapi mengandalkan Tuhan. Paradigma saya diajak berubah. Bukan kamu yang penguasa, tapi Tuhan yang penguasa. Hikmat saya diruntuhkan, belajar untuk punya percaya, sabar, memikirkan apa yang benar, yang baik. Bukan dengan emosi, bukan dengan pertimbangan keuntungan tertentu, tetapi benar-benar memikirkan apa yang terbaik. Dan hari itu kemudian saya belajar, Tuhan yang berdaulat. Dan benar Bapak Ibu ya, hari itu saya nggak jadi keluar dari asrama, saya sampai selesai wisuda juga di asrama. Dan bagaimana pergumulan itu Bapak Ibu? Pergumulan itu ternyata Tuhan buka jalan. Saya ini punya rencana ngelesi, tujuannya cuma gitu toh Bapak Ibu, tinggal di luar supaya bisa ngelesi, dapat duit, bisa bantu. Istri saya waktu itu ada kesusahan karena papa kena serang stroke ya, ekonomi juga kacau dan kemudian dia pengen kuliah. Saya pengen bantu lewat itu Bapak Ibu, tetapi Tuhan tidak izinkan. Ternyata istri saya ngelesi, bukan saya ngelesi, tapi istri saya ngelesi. Dan dengan ngelesi itu dia bisa kuliah dan selesai dengan baik. Bapak Ibu, saya nggak ngerti pergumulan kita apa. Tapi hari ini kita mau belajar. Biarlah kita memiliki paradigma yang tepat, yang baik ya. Positif, percaya Tuhan, belajar melihat kesulitan itu bukan sesuatu yang menghancurkan, tetapi sebagai suatu ujian. Ujian yang membawa kita kepada ketekunan, kesetiaan, menanti waktu Tuhan, mengerti kehendak-Nya, sabar, menghadapi segala sesuatu tantangan, belajar damai sejahtera Tuhan menyertai, belajar berhikmat yang dari Tuhan, tidak mendua hati, percaya Tuhan yang menuntun. Dia Allah yang bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan mari kita belajar setia, bertekun, kita belajar untuk tidak mendua hati, tapi percaya kepada Tuhan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila saudara berhadapan dengan berbagai-bagai pencobaan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana paradigma kita hari ini ketika kita ini berhadapan dengan pencobaan, kesulitan, godaan-godaan tertentu. Ketika mungkin orang lain menjadi tantangan atau persoalan lain yang menjadi tantangan. Apakah kita menganggap semua itu akan menjadi sesuatu yang menghancurkan kita? Atau justru itu membawa kita menjadi lebih baik? Kita bisa belajar sabar, kita bertumbuh dalam karakter kita bisa belajar menjadi pendamai, kita bisa belajar menjadi orang yang cakap menanggung segala perkara, tekun di dalam menanti waktu dan kehendak Tuhan, dan tetap mengerjakan apa yang terbaik. Dan jikalau kita mungkin mengalami kesulitan, bimbang, bergumul, kita diajar untuk minta hikmat Tuhan, dan tidak mendua hati dalam langkah hidup kita, tapi percaya dia Tuhan bekerja di tengah kehidupan kita. Ketika kita bimbang, ragu akan Dia yang berdaulat berkuasa. Dan ketika kita berjalan menurut hikmat kita sendiri, bukan hikmat Tuhan, maka kita akan diliputi dengan kebimbangan, kesulitan. Dan kita tidak mengalami pertumbuhan iman atau karakter. Kita justru kemudian bertanya-tanya, bahkan menghakimi Tuhan. Malam ini biarlah kita belajar lewat segala situasi hidup kita. Mari kita perbaiki yang pertama paradigma kita. Dan belajar bertekun, setia kepada Tuhan. Dan tidak mendua hati dalam jalan hidup kita. Minta hikmat Tuhan agar kita cakap menanggung segala perkara. Minta kesediaannya Pendeta Alex Lim boleh berdoa bagi kita sekalian.